Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Lau Semali. Hari ini kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita memasuki acara ibadah ini, Lau Semali akan mengajak semua adik-adik untuk melipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Dan Lau Semali juga ngajakin semua adik-adik untuk mengikuti Lau Semali berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami semua bisa bertemu dalam ibadah ini. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Pimpin ibadah ini dari saat ini sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Semua adik-adik harus menyanyi dengan sukacita ya, mengeluarkan suaranya. Dan kalau ada yang gerakan, ikut juga nyanyi dengan gerakan ya. Yuk kita nyanyi ya, supaya Tuhan senang. Kita harus menyanyi dengan sungguh-sungguh. Oke, siap? Go! Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Seterang indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku.
adik-adik, tadi udah ikut puji-pujian ya? Aduh, langsung seneng dah. Semua adik-adik telah menyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Nah, sekarang kita akan memasuki mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Dan saat ini, gak usah ngikutin Lause berdoa, tapi ikuti aja di dalam hati ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan untuk memuji Tuhan dan juga kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin saat ini kami ingin mendengarkan sampai selesai. Tuhan datanglah ke tengah-tengah kami, berbicaralah kepada kami supaya kami dapat sungguh menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, Lause kali ini mau ceritain tentang seorang anak ya. Seorang anak yang bernama Kevin. Kevin ini suka sekali makan es krim. Ayo di sini siapa yang gak suka makan es krim? Oh, gak mungkin ya, semua suka es krim ya. Nah ini Kevin juga sama, suka sekali sama es krim. Nah satu hari mamahnya itu bilang sama Kevin, Kevin, mama sudah membeli sekotak es krim. Mama minta kamu itu untuk nunggu di kamar ya, di kamar kamu, duduk depan meja. Dan nih es krimnya ada di atas meja, cuman kamu belum boleh makan dulu ya. Mama mau pergi dulu keluar sebentar. Setelah mama bilang boleh, kamu baru boleh buka dan boleh makan. Gak boleh dibuka dan apalagi dimakan sebelum mama mengatakan ya boleh dimakan. Dengar ya Kevin ya. Iya mama, aku mau nurut sama mama. Nah udah gitu ditinggalin sama mamanya nih pergi. Kevin duduk di depan meja nih. Dilihat di atas mejanya ada kotak es krim. Wah, kotak es krim menggoda sekali. Nah, seperti kok itu si es krimnya selalu manggil-manggil. Aduh makanlah saya, aduh makanlah saya. Gitu ya. Tapi Kevin mah enggak. Tapi aduh kepengen banget. Oh dia tutup mulutnya, dia tutup matanya. Aduh pokoknya nggak mau, jangan sampai makan gitu. Pokoknya dia goyang-goyang. Aduh jangan sampai, nggak mau. Aku mau nurut sama mama. Dah benar. Dia sama sekali nggak pegang, sama sekali nggak buka. Terus 10 menit kemudian mamanya datang. Bener loh, mamanya kaget. Wah, Kevin anak yang baik. Rupanya Kevin benar-benar tidak dimakan ya. Iya mama, aku nggak makan loh. Aku mau pegang aja, aku takut. Sekarang kata mamanya, Kevin tuh anak yang baik. Kevin tuh anak yang nurut dan taat. Nah itu terjadi tentang Kevin. Di dalam Alkitab, di kitab Kejadian, ada yang tidak taat. Apakah itu? Kita dengar ceritanya ya. Nah minggu kemarin adik-adik udah dengar cerita tentang penciptaan kan, dari Lause Aileen dan Lause Clara ya, tentang penciptaan. Allah menciptakan 6 hari, dari hari pertama sampai hari ke-6. Nah hari ke-6 itu Allah menciptakan manusia yang disebut Adam. Dan Allah kemudian menciptakan teman hidupnya nih, namanya Hawa. Allah menempatkan mereka berdua di dalam sebuah taman yang indah sekali. Taman yang banyak sekali pohon-pohon dan buah-buahan. Allah mengatakan, kamu boleh makan semua buah-buahan dalam taman ini. Cuman yang di tengah itu tidak boleh dimakan. Dipegang pun gak boleh. Adam mengatakan, Tuhan Allah, itu yang tengah gak boleh makan ya Tuhan Allah. Ya, betul. Yang di tengah itu tidak boleh dimakan dan tidak boleh dipegang. Nah, itu adalah perintah Tuhan. Gak boleh dimakan, gak boleh dipegang. Tapi bagaimana nih ceritanya? Apa yang menjadi ketidaktaatan mereka? Rupanya satu hari ada ular. Ular itu datang nih, deketin siapa? Deketin Hawa. Dia bilang,
hei kenapa kamu gak makan itu, buah yang itu tuh yang di tengah-tengah gitu. Kata Tuhan Allah gak boleh dimakan, dipegang pun gak boleh, nanti kami bisa mati. Hah? Kata ular, nah bukan begitu, kata ular. Itu kalau kamu makan, kamu nanti bisa tahu tentang yang jahat dan yang baik. Kamu nanti seperti Allah loh, kan gitu. Tuh lagian kan buahnya baik ya, bagus ya, merah-merah gitu. Terus Hawa tuh melihat, iya ya, bagus ya. Bagus, katanya enak dan juga bisa memberikan pengetahuan baik dan jahat. Kan, aduh, pengen tahu ya rasanya gimana ya. Jadi Hawa itu langsung dimakan buahnya itu, dipetik terus langsung dimakan. Setelah dimakan, dia bagi juga buah itu kepada suaminya. Dan suaminya tanpa tanya lagi langsung makan juga. Nah setelah itu, setelah mereka makan, langsunglah terjadi apa? Dosa. Dosa telah berada dan masuk ke dalam diri mereka. Kenapa mereka berdosa? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Ketidaktaatan itu menjadi sebuah dosa. Jadi pada saat mereka udah tahu bahwa mereka itu salah, bagaimana? Mereka tahu, wah dirinya telanjang. Padahal sebelumnya mereka nggak tahu bahwa diri mereka telanjang. Karena mereka merasa telanjang, mereka takut, mereka merasa khawatir. Dan tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah Allah dalam taman itu. Mereka takut, mereka bersembunyi. Aduh jangan sampai ketahuan. Terus dipanggil sama Allah. Adam, Hawa, kamu di mana? Akhirnya ketemu mereka oleh Allah. Kenapa kamu bersembunyi? Karena kami telanjang. Siapa yang mengatakan kamu telanjang? Mereka diam. Kamu makan yang buah-buahan yang ada di tengah itu ya? Itu, kata Adam. Itu Hawa yang ngasih saya makan. Terus kata Allah berfirman lagi nih, berbicara lagi kepada Hawa. Kamu yang ini ya, yang kasih makan Adam buah-buahan itu, yang Allah mengatakan tidak boleh. Itu ular yang ngasih suruh saya makan. Langsung Allah melihat ular. Allah langsung menghukum ular itu. Sejak sekarang ular itu akan berjalan dengan perutnya. Jadi dia nggak punya kaki lagi. Dan dia hanya bisa makan debu doang. Terus apalagi? Dan keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalanya ular. Dan ular itu juga akan meremukkan tumitnya keturunan dari perempuan itu, kata Allah. Dan setelah itu Allah menghukum lagi Hawa. Kenapa mereka dihukum? Karena mereka bersalah. Hawa dihukum apa? Kamu akan merasakan penderitaan dan kesakitan pada saat melahirkan. Dan bagaimana dengan Adam? Adam pun dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya adalah Adam itu harus cari makan dengan susah payah, dengan keringat, dengan pokoknya dengan susah payah lah, dari pagi sampai sore. Benar kan? Sekarang di mana-mana orang kerja cangkul, orang harus buka toko dari pagi sampai sore, penuh kekhawatiran. Nah, itu karena hukuman Tuhan Allah kepada manusia. Dan bukan itu aja, Tuhan Allah juga menghukum kedua Adam dan Hawa itu terusir dari Taman Eden. Mereka tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Aduh, hukumannya banyak sekali ya. Dan begitu, hukuman yang terpenting adalah mereka terpisah
dari antara manusia dengan Allah. Nggak seperti dulu lagi. Mereka bisa bicara secara dekat dengan Allah. Karena dosa telah membuat manusia itu menjauh dan ada penghalang di tengahnya. Manusia itu tidak bisa lagi mendekat kepada Allah. Karena apa? Karena dosa. Dosa itu telah membuat manusia itu menjadi berbeda. Tadinya Allah menciptakan manusia itu kan penuh dengan kasih sayang, penuh, pokoknya Allah memberikannya sempurna dah kepada manusia. Tapi manusia karena ketidaktaatannya menjadi berdosa. Nah, bagaimana kalau setelah berdosa? Nah, kita ini harus belajar dari cerita ini bahwa kita harus taat. Taat itu taat. Taat kepada siapa? Pertama-tama adalah taat kepada Tuhan. Bagaimana cara kita taat kepada Tuhan? Satu, adik-adik, kita harus selalu ikut sekolah minggu. Adik-adik juga jangan lupa untuk berdoa. Berdoa sebelum makan, bangun tidur berdoa, sebelum tidur juga berdoa. Terus kita pun gak boleh berbohong karena Tuhan tuh gak suka semua manusia itu berbohong. Gak boleh berbohong, gak boleh mencuri, gak boleh jahatin teman. Nah, itu semua hal itu adalah perintah Allah. Kita harus mengikuti perintah Allah. Dan perintah Allah juga yang kedua adalah apa? Bahwa kita harus menghormati papa dan mama. Bagaimana menghormati caranya? Yaitu kalau kita disuruh mama papa melakukan hal yang harus kita lakukan, misalnya kita disuruh belajar, kita harus membereskan kamar kita sendiri misalnya, atau kita tuh disuruh ini, suruh itu untuk hal yang baik, kita harus turuti. Misalnya papa mama perlu kita bantu, kita pun harus membantu. Itu namanya menghormati. Nah, itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan pertama adalah mengasihi Tuhan dengan mengikuti perintahnya. Perintah kedua adalah mengasihi papa mama, koko, cici, adik, teman, guru, pembantu, dan semua orang yang ada di sekitar yang kita kenal. Itu adalah perintah yang kedua. Nah, itu kalau kita mengikuti itu semua berarti kita taat. Jadi kalau kita taat, bagaimana? Tuhan senang gak? Senang. Tuhan akan senang kepada kita. Tuhan akan selalu berada di dekat kita. Karena apa? Tuhan tahu kebutuhan kita, apa yang kita khawatirin. Tuhan tahu. Makanya kalau Tuhan melihat kita itu baik, Dia akan selalu menyertai kita. Sama seperti papa dan mama ya. Kalau kita anak yang baik, papa mama juga sayang sekali sama kita. Dan kita akan terus dijaga. Nah, seperti itu ya. Jadi adik-adik dan Lause juga selalu harus belajar taat. Memang kalau belajar taat itu agak-agak susah. Tapi kita harus berusaha untuk taat. Taat dan taat dan taat. Nah, adik-adik, Lause kali ini akan mengajak adik-adik untuk menghafal satu ayat hafalan ya. Dari Mazmur 119 ayat 10. Ini ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud itu suka disebut sebagai pemazmur. Kenapa disebut pemazmur? Karena dia penulis mazmur. Nah, pemazmur itu mengatakan apa? Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Engkau itu siapa? Engkau itu Tuhan. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Bagus ya. Dan kita harus ingat akan ayat hafalan ini. Karena ini adalah suatu ayat hafalan yang harus kita ingat terus untuk supaya kita sadar bahwa kita ini harus terus ada mengikuti perintah Tuhan
dan juga terus mencari Tuhan. Yuk sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Sekali lagi. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Nah, adik-adik, sekarang coba bisa hafalin nggak? Nah, kalau bisa hafalin, bagus ya. Sampai di sini dulu, tapi sebelumnya langsung mengajak adik-adik untuk berdoa. Kita tutup mata ya, terus kita lipat tangannya, kita akan berdoa. Adik-adik, ikutin Lause ya untuk berdoa ya. Tuhan, saat ini saya datang pada Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi anak-anak yang baik, yang selalu melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan, tolong saya terus dan terus supaya hidup saya menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sudah akhir dari sekolah minggu hari ini. Makasih ya adik-adik sudah menonton dan juga ikut sekolah minggu ini. Lause sangat menghargai. Selamat pagi adik-adik, sampai berjumpa. Dadah.